Kisah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cerita tentang kejadian. Kata ini berasal dari bahasa Arab kisah yang diambil dari akar kata kosho yakosho, yang pada mulanya berarti mengikuti jejak atau menelusuri. Makna ini berkembang sehingga diartikan juga menyampaikan. Nah, sesuatu yang disampaikan dinamai kisah, sementara pakar mendefinisikannya sebagai mengikuti kejadian-kejadian dengan menyampaikannya tahap demi tahap sesuai kronologis kejadiannya. Kejadian yang dimaksud di sini dapat merupakan fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi, dan dapat juga ia hanya dalam imajinasi penuturnya. Dari makna kedua inilah lahir kisah-kisah imajinasi atau khayal. Salah satu aspek dari bagian ini adalah mitos yang menguraikan tentang yang manusia tradisional dalam melihat sejarahnya, baik tentang asal-usul atau tempat kediamannya, maupun tentang dewa-dewa atau kepercayaannya. Mitos bagi yang mempercayainya adalah sesuatu yang benar dan memberi makna bagi kehidupan. Tapi bagi selain mereka, mitos adalah kebohongan. Dalam konteks ini juga Al-Quran menyatakan, setelah menguraikan aneka kisah, bahwa semua kisah yang kami kisahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sekarang dan akan datang, demikian juga yang telah lalu dari berita-berita penting para rasul bersama umat mereka, baik yang taat maupun yang durhaka, yang dengannya kami teguhkan hatimu guna menghadapi tugas-tugas berat yang dibebankan kepadamu, dan bertambah yakinlah bahwa telah datang kepadamu di sini, yakni dalam kitab suci Al-Quran ini, kebenaran mutlak yang sempurna, serta dapat juga pengajaran yang sangat berharga dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 120, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Dengan kisah-kisah Rasul itu akan bertambah yakin bahwa apa yang beliau alami tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh nabi-nabi sebelum beliau. Karena itulah sunnatullah atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku bagi seluruh nabi dan umat mereka. Pada gilirannya akan mengantar beliau lebih bersabar menghadapi gangguan, dan akan semakin yakin bahwa pada akhirnya sukses akan beliau raih, karena Allah selalu bersama utusan-utusannya. Kisah-kisah dalam Al-Quran dapat juga menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, karena beliau menyampaikan aneka informasi yang sangat penting, padahal beliau tidak pandai membaca dan menulis. Namun apa yang disampaikannya terbukti dalam kenyataan yang sebagian di antaranya tidak diketahui kecuali oleh yang pandai membaca, itu pun hanya sekelumit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 44, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Atau urainya tentang selamat dan utuhnya jasad Fir'aun yang ditenggelamkan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 92, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Melalui kisah-kisah itu juga kita dapat mengetahui kesamaan prinsip-prinsip ajaran agama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, sejak Adam dan Nuh alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa tugas para rasul seluruhnya hanya menyampaikan ajaran, bukan memaksakan penerimaannya, karena memang siapapun selain alam tidak memiliki kemampuan untuk memberi petunjuk, yakni menjadikannya menerima baik dan mengamalkan petunjuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 272, bukanlah tugasmu menjadikan mereka memperoleh petunjuk Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Selanjutnya, ketika Al-Quran menutup kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
Di dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 111, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi ulul albab atau orang-orang yang cerdas pikirannya dan tidak terselubungi oleh debu kesalahpahaman. Kisah-kisah itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagian petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ini berarti pemaparan kisah-kisah itu bertujuan juga agar manusia menarik pelajaran antara lain bahwa kesusahan pelaku kebaikan adalah kebaikan dan kebahagiaan, sedang sebaliknya bagi pelaku keburukan dan kemenangan pada akhirnya diraih oleh yang taat, dan sebaliknya bagi yang durhaka. Karenanya diharapkan dengan menghayati perjuangan pada pendahulu, seseorang akan tabah